akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Biar tidak menikah, kalau habis rezekinya pasti mati. Mati menjomblo. Mau mati menjomblo? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara Nabhan bin Ya'qub atas permintaan wali Nur Awaliyah, saya nikahkan saudara dengan memohon ridha, rahmat dan berkah Allah tabaraka wa ta'ala. Saya nikahkan saudara Nabhan Ya'qub bin Ya'qub Nambung dengan seorang wanita yang bernama Nur Awaliyah Rizki binti Muhammad Ali dengan mahar yang telah disepakati bersama. Barakallahu laka baka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi rumah tanggamu berdua dalam suka dan duka, dan semoga Allah mengekalkan persatuanmu dalam rumah tangga yang diberkahi oleh Allah dalam kebaikan selalu. Semoga Allah mengaruniakan keturunan yang soleh dan soleh. Allahumma amin. Antum terima? Maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu, khutbah nikah bukan elektron. Khutbah nikah bukan menonton penyanyi, sehingga orang bisa saja beraktivitas sambil menonton, sambil menikmati nyanyian. Khutbah nikah, nasihat, bukan itu semua. Untuk itu mohon ketenangan 10 menit. 10 menit. Elektron 2 jam, 3 jam, ini 10 menit.
Saya minta ketenangan insya Allah. Kalau memang sudah mau mencicipi hidangan silahkan, tapi tidak ribut. Tak ada pengakak. Fadilatu Mudiril Ma'had Darul Istiqamah Bulukumba yang saya muliakan, para asatidzah, para ustadzat, bapak dan ibu, segenap tamu undangan, wabil khusus sahibul bait, orang tua kedua mempelai, keluarga besar kedua mempelai, adinda kedua mempelai, bisa juga saya bilang ananda karena dua-duanya adalah murid kami, yang sedang berbahagia, yang baru saja melangsungkan akad nikah beberapa menit yang lalu. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Tadi waktu pengantin dinikahkan, Ustadz membaca 3 rentetan ayat di 3 surah yang mengandung perintah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini memberikan pemahaman supaya rumah tangga ini dikelola berdasarkan takwa kepada Allah. Jadi Nabahan Awaliyah mendengar ayat-ayat yang dibacakan menjelang pernikahanmu itu bukan ritual semata, bukan pelengkap acara nikahmu semata, tetapi sesungguhnya itulah inti khutbah nikah. Itulah inti khutbah nikah, ayat-ayat tentang takwa. Bahwa rumah tangga ini mesti dikelola dengan takwa kepada Allah. Semua rumah tangga umat Islam mesti dikelola berdasarkan takwa kepada Allah. Bukan dikelola berdasarkan hawa nafsu semata. Walaupun salah satu yang berperan dalam pernikahan, dalam kehidupan suami istri adalah syahwat. Itu jelas. Tetapi bukan itu yang dominan. Sampai pada penyaluran syahwat itu sendiri harus dasarnya takwa kepada Allah. Makanya ada tuntunannya. Dek mali tawe dalam menyalurkan kebutuhan itu. Ada tuntunannya, dan kalau tuntunan itu dipatuhi berpahala. Ada larangan-larangannya. Tidak boleh asal mau langsung, tidak. Kalau haid tidak boleh. Itu contoh, itu menunjukkan bahwa sampai pada penyaluran syahwat, ya sesungguhnya itu adalah salah satu inti pernikahan. Itu pun tidak boleh seenaknya. Ada tuntunan takwa. Apalagi yang lebih luas dari itu. Kenapa mesti takwa? Kenapa rumah tangga ini mesti diwarnai dengan takwa? Karena itulah kata kunci semua tujuan pernikahan. Ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, tujuan pernikahan adalah ketenangan, litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan terjalinnya cinta sejati. Itu hanya bisa terwujud kalau didasari takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itulah sebabnya atau itulah jawaban kenapa banyak orang sudah menikah tidak menikmati, merasa kecewa dengan rumah tangganya, tidak sesuai harapannya, tidak sesuai idamannya. Penyebabnya adalah karena dasarnya bukan takwa kepada Allah.
ada, mohon izin Ustadz, ada nasihat antum yang saya ikuti tentang pernikahan, dan itu sangat penting untuk kita hayati bersama. Kalau selama ini umumnya kita pahami bahwa ikatan yang paling kuat mengikat pernikahan itu cinta. Ikatan yang paling kuat mengikat rumah tangga itu cinta. Ternyata bukan. Cinta masih bisa rapuh. Si agamu egana atau si puji pamulanna, nagili si cece papada de gaga de cenna. Yang lebih mengherankan, orang yang pacaran, orang yang menyalurkan cintanya sebelum pernikahan, cinta haram. Pacaran 5 tahun, menikah 5 bulan paling lama. Menikah 5 hari, 10 hari. Itu tandanya bahwa bukan cinta, ikatan terkuat dalam rumah tangga. Tanpa menafikan peranan cinta. Mari dihayati, termasuk rumah tangga lama. Cinta yang tidak didasari takwa hanya sebatas fisik. Yang itu namanya gak tahu, matoa pinas sarang. Makiana makiopo yutu innalillah. Menatapa masarang. Itu karena cinta semata. Cinta fisik, cinta materi, matre. Yang apa dena na ule si kedoang, dena gaga mule si jampai, masara sisa ni tawe. Aga na detona gaga direnuang, la haula wala quwata illa billah. Padahal mestinya rumah tangga ini berlanjut di surga. Mestinya suami istri bersama anak, cucu, keturunan masuk surga semua. Itu tidak bisa kalau hanya cinta. Ada yang lebih kuat dari cinta, itulah takwa. Itulah iman dan takwa. Kalau itu yang mendasari rumah tangga, fisik boleh berubah, materi boleh berubah, habis sama sekali. Fisik tidak menarik lagi, tapi jiwa tetap menarik. Dan itulah yang mengantar rumah tangga ini sampai titik akhir, betul-betul dipisahkan oleh kematian, lalu bertemu lagi nanti di surga yang abadi. Untuk itu, rumah tangga baru ini khususnya, rumah tangga lama pada umumnya, dan menjadi persiapan para jomblo dan jomblowati. Banyak jomblo temannya Nabahan. Saya dibisik tadi oleh salah seorang di antara mereka. Panas-panasi Ustadz. Banyak temannya Nabahan jomblo. Temannya Awalia juga banyak, masih banyak jomblo. Adik-adik kelasnya Awalia saya tahu, murid-murid kami semua saya tahu, banyak jomblo, jomblowati. Termasuk takwa, cepat menikah, cepat menikahkan keluarga, anak. Orang tua yang selalu mempertimbangkan materi, mempertimbangkan dunia, termasuk pendidikan formal, lalu menunda pernikahan anak, mohon maaf, tidak berlandaskan takwa, tidak berberkah. Pendidikan tidak terhalang setelah menikah. Insya Allah Nabahan akan berjuang untuk memboyong istrinya ke Abah, walaupun Allah yang menentukan hasilnya. Bukan penghalang. Pendidikan formal, rezeki, dale, aga lona pandreangi, aga baik nandre, aga nandre. Ya nandre lakkaya ya to nandre baine. Tanah nandre lakkaya na batu na pandreangi baine na. Tidak mungkin kecuali batu panasa. Rezeki di tangan Allah, tidak benar. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua orang ditanggung rezekinya oleh Allah. Biar tidak menikah, kalau habis rezekinya pasti mati. Mati menjomblo. Mau mati menjomblo.
Pasti mati kalau sudah habis rezekinya. Betapa banyaknya anak orang kaya mati. Mau nak beli nyawa nak tidak bisa karena habis rezeki. Jadi orang yang selalu menunda pernikahan anaknya karena selalu memperhitungkan dek pagaga zamanna, malemma akidana. Kalau tidak dikatakan tidak berakidah yang benar. Malemma takwan. Ini penting dihayati. Supaya apalagi kalau pernikahan itu, apalagi kalau kenyataannya anak yang minta langsung atau minta tidak langsung. Minta langsung jelas. Maya kata curhat dia. Kalau kaboti sama jalo bapakku kurang peangi, toma dosa lopo. Dia lagi na elok boti, na ini tawari ke baboti no. Tanggung jawabku. Apalagi kalau memang nih, semakin tidak ada alasan untuk tidak dipikirkan, tidak diurus. Minta tidak langsung, selalu dekat-dekat sama lawan jenis. Apalagi kalau sudah nyata-nyata pacaran. Apalagi kalau sudah nyata-nyata melakukan dosa, pergaulan bebas. Lalu orang tua masih mengatakan, dek pana dewasa, dek pajamanna. Napa kasiri pakai napang kajamanna? Naudzubillah. Jadi tolong, mari kita ubah cara berpikir. Mari kita perlancar pernikahan. Bapak boti si matu tahu tak padoi painre di syarita. Sifat ente, pada tawang balu mangeli. Akhirnya tidak jadi. Dipakasiri pinapa nafajaji keneng. Naudzubillah. Inilah akibat kalau hidup ini tidak dilandasi dengan takwa kepada Allah. Berbicara tentang takwa, di antara jaminannya jalan keluar dari berbagai kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar dari kesulitannya. Termasuk kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga. Hidup ini penuh kesulitan. Nanti di surga baru tidak ada kesulitan. Kebahagiaan hidup bukan karena tidak adanya kesulitan, tapi kemampuan menikmati kesulitan. Kemampuan menikmati kesulitan, dan itu bisa diwujudkan hanya dengan takwa kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki akan dikaruniakan oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, di luar rumus, di luar usaha, di luar perhitungan duniawi. Asabane sepong Allah Ta'ala kada perlu ya takku. Kamu kena orang mencapu metode jatatan alam itu. Ini mesti harus dipermantap. Jadi begitulah perjalanan hidup berumah tangga. Mari kita tingkatkan takwa. Mari kita dominasi atau mari kita utamakan takwa dalam menjalani seluruh dinamika kehidupan berumah tangga, suka duka kehidupan berumah tangga. Apa itu takwa? Terakhir, seorang ulama tabi'in Talq bin Habib mengartikan takwa dengan mengatakan, amalun bi taatillah, mentaati Allah. Warnailah rumah tanggamu dengan perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan berumah tangga, jalankan. Ala nurin minallah, berdasarkan petunjuk Allah. Raja'a thawabillah, ikhlas. Menjalani kehidupan berumah tangga ikhlas, semata mengharap balasan Allah, bukan manusia. Termasuk suami istri. Suami istri saling berbuat baik bukan karena menunggu balasan dari pasangannya, bukan. Sehingga kalau pasangannya tidak bisa membalas semua kebaikannya, dia bilang, ini orang tidak tahu diri, batena di palece. Tidak. Allah yang kita harap balasannya. Dalam waktu yang sama, takwa adalah menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Jangan warnai rumah tangga dengan dosa sekecil apapun, apalagi dosa besar, terutama yang diprogram. Dan asyade rumah tangga na program itu dosai. Apa ya bagai tanah runtuh dalek kuma dosai. Jangan diprogram. Sedangkan yang tidak direncanakan saja harus kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat. Apalagi kalau sengaja diprogram, naudzubillah.
Jauhi dosa berdasarkan petunjuk Allah, yang mana dosa menurut Allah. Jangan anggap dosa yang bukan dosa. Jangan anggap yang bukan dosa kalau dosa. Seperti tadi yang Ustadz umumkan, bulu mata palsu, rambut palsu, dosa. Walaupun cantik tapi menuju neraka kalau tidak tobat, dosa. Indo botin bilang iya patena saro, dena baraka, pada apa boleh mi bencana, dia tuh talilino letu di akhirat. Jadi jauhi dosa. Menjauhi dosa khifata azabillah, karena takut diazab oleh Allah. Biar apa artinya keuntungan dunia kalau mengundang azab, mengundang krisis hidup, mengundang krisis rumah tangga, sebelum azab neraka di akhirat, na'udzubillah. Inilah gambaran umum panduan takwa yang mudah-mudahan menjadi dasar rumah tangga baru ini dilayarkan dan menjadi penguatan dan perbaikan bagi rumah tangga lama yang diupayakan agar rumah tangga kita membahagiakan kita dengan iman dan takwa di dunia, menuju surga di akhirat yang kita masuki sekeluarga dengan izin dan rahmat Allah melalui usaha dan perjuangan kita yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian kado saya kepada Ananda tercinta yang saya bagi-bagi kepada semua yang hadir. Semoga kado singkat ini kalian perhatikan, untuk seterusnya kalian dalami, selami bagaimana sebenarnya nilai-nilai takwa dalam rumah tangga dan dalam kehidupan yang lebih luas. Doa kami selalu menyertaimu dalam mengarungi kehidupan berumah tanggamu. Semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah mengaruniakan anak yang saleh-salehah secepatnya kepadamu, keturunan yang saleh-salehah yang melanjutkan perjuangan Islam ini ke depan. Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.